Baik, hari ini Pak Pta akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan kecepatan. Untuk mengerjakan kecepatan, kita akan menggunakan rumus segitiga Jokowi. Jokowinya bukan Jokowi presiden kita ya, tapi ini sebuah cara bagi kita untuk mempermudah mengingat rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kita buat segitiga seperti ini. Ada J, K, dan V. J itu sendiri adalah jarak. K itu adalah kecepatan, W itu adalah waktu. Jadi kita punya tiga istilah ya, J sebagai jarak, K sebagai waktu, K sebagai kecepatan, W sebagai waktu. Nah, kecepatan satuannya biasanya kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Sementara untuk jarak, kilometer, meter, sentimeter. Kemudian waktu bisa jam, menit, atau detik. Untuk penyetaraan jarak dan waktu, kemarin kita sudah latihan soal. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyelesaikan kecepatan, jarak, dan waktu. Contoh, kalau ada di soal 5 km per jam berarti itu adalah kecepatan. Kemudian kalau ada 5 km, 5 meter, 6 meter, 7 meter, 1 cm, nah itu adalah jarak. Sementara kalau 1 jam, 30 menit, 2 detik itu adalah waktu. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Kita gunakan tangan kita untuk menutupi rumus tersebut. Misalkan kita tutupi K, berarti yang akan kita cari adalah kecepatan. Sehingga K sama dengan J dibagi W, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Itu untuk kecepatan. Nah, kalau kita tutupin J itu adalah jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Jadi kalau ke bawah itu kita bagi, kalau ke samping kita kali. Jadi K kali W, karena itu ke samping ya, satu jajar antara K dengan W. Bagaimana kalau W-nya kita tutupin? J dibagi kecepatan. Jadi jarak dibagi kecepatan itu adalah untuk menentukan berapa waktu yang kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu ya, sangat mudah. Tinggal bagaimana nanti kalian menyetarakan menyetarakan waktu dan jaraknya. Contoh, Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Jawabnya, tadi kita kan ada segitiga JKW. Karena yang akan dicari adalah kecepatan, maka yang kita tutupi adalah bagian yang mana? Ada yang masih ingat nggak tadi? Oke, yang kita tutupi dengan tangan kita adalah bagian K. Sehingga K sama dengan J dibagi W. Nah, J-nya itu berapa? J-nya itu adalah jarak yang mengandung unsur meter, kemudian sentimeter, kilometer, sehingga jaraknya adalah 300 meter. Sementara waktunya biasanya menit atau jam, kalau di sini kan berarti 15 menit. Sehingga kecepatannya itu 300 meter dibagi 15 menit sama dengan 20 meter per menit. Itu jika di soal tidak diminta ke dalam satuan apa. Sehingga jawabannya, jadi kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Sangat mudah bukan ya? Kita lihat nomor 2. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh, kita jawab. Kita lihat pertanyaannya apa ya? Maka jarak yang ditempuh, berarti yang kita tutupi adalah J. Benar nggak? J ya. Kita coba tutup J-nya. Sehingga jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa tadi? 32 km per jam. Sementara waktunya adalah 3 jam. Sehingga jawabannya itu adalah 96. 96-nya apa? Karena di sini adalah kecepatan tadi kilometer per jam,
berarti jawabannya adalah kilometer. Sehingga jawabannya 96 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 kilometer. Oke, soal ketiga. Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak kota A ke kota B 90 km. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu yang ditempuh Budi sampai kota B? Jawabannya bagaimana kira-kira? Tetap kita gunakan segitiga yang tadi. Yang ditanyakan adalah waktu. Berarti yang ditutupi adalah apanya? Ingat? Ya, yang ditutupi adalah W-nya. Sehingga W sama dengan J dibagi K. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 90. Kecepatannya 30 km per jam. Kita bagi 90 dengan 30 km per jam. Jawabannya adalah 3. Tiganya dalam apa? Kita lihat kecepatannya. Kecepatannya itu menggunakan kilometer per jam. Berarti jawaban untuk waktunya adalah 3 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Budi untuk sampai kota B itu adalah 3 jam. Bisa dipahami ya? Soalnya sangat mudah. Terima kasih.